di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999. AMDAL disebut sebagai kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan usaha atau kegiatan yang direncanakan pada sebuah lingkungan hidup. AMDAL biasanya digunakan sebagai salah satu syarat perizinan sebelum memberikan izin usaha atau kegiatan. Dalam AMDAL, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dampaknya, meliputi aspek fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, sosial budaya, serta kesehatan masyarakat. AMDAL sendiri memiliki manfaat untuk menjamin suatu usaha atau kegiatan agar layak dari berbagai aspek terutama lingkungan. Dengan AMDAL, suatu rencana usaha dan atau kegiatan pembangunan diharapkan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan mengembangkan dampak positif sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Adapun bidang wajib AMDAL antara lain bidang multisektor, pertahanan, pertanian, pariwisata, perikanan dan kelautan, kehutanan, bidang perhubungan, teknologi satelit, perindustrian, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan pemukiman, energi dan sumber daya mineral, ketenaga nukliran, dan bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Tugas analisa dampak lingkungan ini kami mengambil tema pada bidang pariwisata. Nah, ini perjalanan kami dari kampus kita yaitu Politeknik Negeri Sriwijaya menuju ke lokasi pariwisata yang cukup ramai sebelum masa pandemi, yaitu Benteng Kuto Besak. Industri pariwisata memiliki hubungan erat dan kuat dengan lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah daya tarik utama kegiatan wisata. Lingkungan fisik meliputi lingkungan alam dan lingkungan buatan. Secara teori, hubungan lingkungan alam dengan pariwisata harus mutual dan bermanfaat. Wisatawan menikmati keindahan alam dan pendapatan yang dibayarkan wisatawan digunakan untuk melindungi dan memelihara alam guna keberlangsungan pariwisata. Dampak pengembangan pariwisata yang biasanya terjadi yaitu pembuangan sampah sembarangan yang menyebabkan bau tidak sedap juga membuat tanaman di sekitarnya mati, serta pembuangan limbah dan perusakan properti umum. Oleh karena itu, dalam pembangunan sektor kepariwisataan harus memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan lingkungan hidup, mengingat salah satu unsur wisata adalah sumber daya alam yang merupakan bagian dari lingkungan hidup. Pengembangan sektor pariwisata yang tidak memperhatikan aspek lingkungan hidup dapat berdampak negatif pada perkembangan pariwisata itu sendiri pada masa yang akan datang. Tetapi pada kenyataannya, hubungan keduanya justru memunculkan konflik. Pariwisata lebih sering mengeksploitasi lingkungan alam. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, yang berupa sumber daya alam yang berlimpah, baik di daratan, udara, maupun di perairan. Semua potensi tersebut mempunyai peranan yang sangat penting bagi pengembangan kepariwisataan, khususnya wisata alam. Lindungi bumi kita dari sampah plastik. Di Indonesia, bahkan di dunia, sampah plastik menjadi salah satu masalah terbesar yang saat ini sedang dihadapi. Untuk itu, sepenggal cerita di film ini kami dokumentasikan untuk seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Pagi itu, aku jalan-jalan mendatangi salah satu tempat wisata yang berada di kota Palembang, yaitu Benteng Kuto Besak. Langit cerah sekali menyapa pagi, meskipun wisatawan di sini lumayan sepi karena suasana pandemi. Aku acuh tak acuh tetap menikmati indahnya alam di sekitar BKB ini. Lalu aku mencoba untuk pergi menuju dermaga yang ada di BKB, sambil menikmati indahnya pesona Sungai Musi. Aku sibuk dengan diriku sendiri, tak peduli dengan alam sekitar. Cukup lama aku berdiri di sini. Setelah selang beberapa saat kulihat, 2 orang perempuan di seberang sana sedang melemparkan bekas minumannya. Aku pun menghiraukan mereka.
Kebetulan aku melihat bangku dan duduk di sana. Tak lama kemudian, aku melihat ada 2 orang lelaki yang lewat di hadapanku. Sepertinya mereka wisatawan juga, sama sepertiku. Dia pun membuang sampah botol bekas minumannya, persis di depanku. Aku pun tak peduli dengan sampah itu. Tanpa sengaja, aku melihat lagi ada orang asing lewat di hadapanku. Dia mengambil sampah botol bekas minuman ke dalam plastiknya. Ya, pasti itu sampah. Dalam benakku bertanya siapa dia. Walaupun dia berpakaian seperti orang yang cukup, dia sangat peduli dengan lingkungan. Karena rasa penasaranku, aku memberanikan diri untuk menghampirinya dan mengajaknya untuk berbicara bersamaku. Dia menjelaskan banyak hal, seperti jika kita tidak bisa melestarikan lingkungan, setidaknya kita tidak mencemari lingkungan yang sudah ada. Dengan penjelasannya, aku mengingat sesuatu hal. Kemudian aku langsung pergi mengambil sampah yang dibuang tadi untuk dibuang pada tempatnya. Aku pun menyimpulkan bahwa sebagai manusia, kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar. Itulah awal cerita aku dipertemukan dengan orang yang baik dan juga sangat bersahabat dengan lingkungan maupun makhluk hidup lainnya. Sampah sudah menjadi teman manusia seiring berjalannya waktu. Menurut data yang ada, dengan bertambahnya tahun, sampah yang dihasilkan telah sangat banyak. Sampah bisa berupa apa saja, sampah organik dan sampah anorganik. Sampah banyak menimbulkan efek negatif bagi lingkungan. Pembuangan sampah sembarangan yang dilakukan dapat merusak lingkungan yang indah dan nyaman. Jika kita tidak bisa melestarikan yang ada, maka sebaiknya kita tidak merusak yang telah terjaga. Mari Peduli terhadap lingkungan. Kayak dulu. Nah, jelek tulisannya. 2, 3.
Dadah. Jalan, jalan. Nah, di mana?